We must rock the place, turn up the bass and make them all out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 di sini akan mempresentasikan tentang materi Bank Syariah. Kelompok 1 beranggotakan Amar Aditya Basri, nomor NIM 01, Muhammad Fathul Ilmi NIM 03, dan Ahmad Aska Izzuddin 06. Yang pertama yaitu latar belakang. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Perbankan juga merupakan suatu lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Saat ini bank dan lembaga keuangan merupakan salah satu pelaku terpenting dalam perekonomian sebuah negara. Masyarakat maupun kalangan industri atau usaha sangat membutuhkan jasa bank dan lembaga keuangan lainnya untuk mendukung dan memperlancar aktivitasnya. Globalisasi yang ditandai dengan adanya perapatan dunia telah mengubah peta perekonomian, politik, dan budaya. Pergerakan barang dan jasa terjadi semakin cepat dan modal dari suatu negara beralih ke negara lain dalam hitungan detik akibat pemanfaatan teknologi informasi. Sejalan dengan itu, kegiatan perbankan sebagai urat nadi perekonomian bangsa tidak lepas dari dampak globalisasi. Pengertian bank konvensional. Bank konvensional adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Martono menjelaskan prinsip konvensional yang digunakan. Bank konvensional menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama, menetapkan bunga sebagai harga baik untuk produk simpanan seperti tabungan, deposit berjangka maupun produk pinjaman yang diberikan berdasarkan tingkat bunga tertentu. Yang kedua, untuk jasa-jasa bank lainnya, pihak bank menggunakan atau menerapkan berbagai biaya dalam nominal atau presentasi tertentu. Sistem penetapan biaya ini disebut fee-based. Pengertian perbankan syariah. Bank syariah adalah lembaga keuangan yang usahanya pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, menyangkut kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Istilah bank syariah merupakan fenomena baru dalam dunia ekonomi modern. Kemunculannya berawal dari upaya gencar yang dilakukan oleh para pakar Islam dalam mendukung sistem ekonomi Islam. Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga merupakan lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima simpan uang, meminjam uang, dan melayani jasa lalu lintas pengiriman uang. Perkembangan perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah telah memberi pengaruh luas terhadap perbaikan ekonomi umat dan kesadaran baru untuk mengadopsi lembaga-lembaga keuangan Islam. Dalam rangka ekspansi perbankan syariah, pemerintah Indonesia dengan persetujuan DPR RI telah mengganti Undang-Undang Perbankan Nomor 14 Tahun 1967 dengan Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 dengan esensi diperbolehkannya operasional perbankan dengan sistem bagi hasil selain dari sistem bunga. Melihat perkembangan yang ada, maka Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 disempurnakan lagi dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang memperkenalkan 2 banking system.
Perbankan paling mutakhir adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 21 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga semakin memperkokoh ekstensi perbankan syariah dalam lalu lintas perekonomian. Adapun dasar hukum surat Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti, maka baginya apa yang telah diambil dahulu dan urusannya pada Allah. Orang yang kembali, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Selanjutnya yaitu produk-produk bank syariah. Produk-produk bank syariah itu ada 3. Yang pertama, produk penyaluran dana itu memiliki 4 prinsip. Yang pertama, prinsip jual beli. Yang kedua, prinsip sewa. Yang ketiga, prinsip bagi hasil. Dan yang terakhir, prinsip akad pelengkap. Produk yang kedua yaitu penghimpunan dana, dan produk yang ketiga yaitu produk jasa. Selanjutnya, mekanisme pembiayaan di bank syariah. A. Pengertian pembiayaan. Menurut UU nomor 7 tahun 1992 yang dimaksud pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan atau dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan tujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu ditambah dengan bunga, imbalan atau bagi hasil. Pembiayaan dalam perbankan syariah atau istilah teknisnya aktif produktif menurut ketentuan Bank Indonesia adalah penanaman dan bank syariah baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan piutang, guard, syarat berharga syariah, penyertaan modal sementara dan kontingensi pada rekening administrasi serta sertifikat wadiah Bank Indonesia. B. Tujuan pembiayaan. Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi 2 kelompok, yaitu tujuan pembiayaan untuk tingkat makro dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro, dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan peningkatan ekonomi umat, meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja baru, terjadinya distribusi pendapatan. Adapun cara mikro, pembiayaan bertujuan untuk upaya memaksimalkan laba, upaya meminimalkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi, penyaluran kelebihan dana. Selanjutnya C. Pembiayaan investasi syariah. Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan, manfaat, keuntungan di kemudian hari. Mencakup hal-hal antara lain. 1. Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang. Yang kedua, badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan-badan pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial. 3. Badan-badan usaha yang mendapatkan pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada bank. Investasi dapat digolongkan menjadi 3 kategori, yaitu yang pertama, investasi pada masing-masing komponen aktiva lacar. Yang kedua, investasi pada aktiva tetap atau proyek. Yang ketiga, investasi dalam efek atau surat berharga sekuritas. Yang selanjutnya yang D, pembiayaan konsumtif syariah. Pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan menurut jenis akadnya. Dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yaitu
pembiayaan konsumen akad murabahah. Yang kedua, pembiayaan konsumen akad ijroh muntahiyah bit tamlik. Yang ketiga, pembiayaan konsumen akad ijarah. Yang keempat, pembiayaan konsumen akad istisna. Yang kelima, pembiayaan konsumen akad qard dan ijarah. Mungkin itu yang kelompok kami dapat sampaikan. Sekian dari saya, teman-teman saya. Bila ada pertanyaan langsung ditanyakan saja. Sekian dari saya. Nun wal qalami wa mayasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.